His heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Purely let me, His heart adore you. Hope of a life spent with you.
yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kita menjadi umat Allah karena kita diselamatkan dari dosa dengan percaya kepada kebenaran Allah. Tetapi kalau kita meninggalkan kebenaran Allah, kita juga akan ditinggalkan. Kita tidak bisa melakukan ini karena Yesus Kristus sudah menggenapi semua kebenaran Allah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan karena kita memang sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Kita sudah diselamatkan dengan iman di dalam kebenaran Allah yang mutlak, bukan karena usaha kita. Kita, orang-orang non-Yahudi, menjadi umatnya melalui iman kita di dalam kebenarannya, menjadi pengganti dari cabang yang patah dari bangsa Israel. Kita bisa berdiri teguh karena kita percaya kepada kebenaran Allah. Karena itu, dengan percaya kepada kebenaran Allah, baik orang Kristen dan orang Yahudi bisa dicangkokkan kepada Yesus sebagai umatnya. Kalau kita tidak percaya kepada kebenaran Allah, kita pasti akan mati karena dosa-dosa kita dengan penghukumannya. Paulus memperingatkan ini kepada bangsa Israel terlebih dahulu, tetapi kita tidak terlepas dari peringatan ini juga. Allah mengasihani kita, orang-orang non-Yahudi, dan menyelamatkan kita dengan kebenarannya. Mereka yang mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah diselamatkan dari segala dosa mereka. Semua orang Kristen zaman ini akan dibinasakan kalau mereka tidak percaya kepada kebenaran Allah yang sudah menyelamatkan mereka dengan sempurna, meskipun mereka mengaku bahwa Yesus itu juru selamat. Roma 11 ayat 23-24 mengatakan, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Allah, dengan kata lain, memiliki kuasa untuk membawa semua manusia untuk memiliki iman kepada kebenarannya. Kuasa itu dijanjikan di dalam kebenaran Allah melalui Injil air dan Roh. Bagi bangsa Israel dan orang-orang non-Yahudi, perbuatan mereka tidak membawa mereka menjadi anak-anak Allah. Namun, mereka bisa menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada kebenarannya dan janjinya untuk menjadikan mereka sebagai umatnya. Kebenaran Allah sepenuhnya mengesampingkan kebenaran hukum Taurat. Melalui kebenaran Allah, bangsa Israel dan orang-orang non-Yahudi di seluruh dunia akan diselamatkan karena iman mereka.
Inilah berkat keselamatan besar yang akan digenapi melalui Injil yang kita beritakan. Kuasa Allah ini adalah janji iman darinya untuk kepada orang-orang benarnya. Mari kita melihat Roma 11 ayat 26 dan 27. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Allah sudah berjanji bahwa Ia pada akhirnya akan menyelamatkan bangsa Israel di akhir zaman. Dengan itu, Allah sendiri berjanji membuang kejahatan dan kekotoran dari pikiran bangsa Israel dan membuat mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Meskipun mereka memiliki nenek moyang yang setia, bangsa Israel sendiri belum menerima keselamatan. Tetapi Allah sudah berkehendak untuk mereka diselamatkan dengan menyentuh hati mereka dan membuat mereka percaya kepada kebenarannya. Allah sudah mengurung kita dalam ketidaktaatan, sehingga Ia is our love.